Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Marciano Sabastiano. Untuk melengkapi tugas besar 2 di dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, maka saya akan menjelaskan terkait dengan topik Bahasa Indonesia dan literasi bangsa. Di dalam pembahasan slide ini ada 3 topik yang akan dibahas, 3 subtopik yang dibahas, yaitu pertama adalah latar belakang, kemudian pembahasan, dan yang ketiga adalah simpulan dan saran. Ludwig Wittgenstein di dalam bukunya Philosophical Investigation pada tahun 1953, dia mengungkapkan, "The limits of my language are the limits of my mind. All I know is what I have words for," yang artinya, batas-batas bahasaku adalah batas-batas pikiranku. Semua yang aku ketahui adalah semua yang bisa aku katakan. Latar belakang. Membaca adalah kegiatan yang memiliki banyak sekali manfaat, seperti kata pepatah yang sering kita dengar bahwa membaca adalah jendela dunia. Hal ini benar adanya bahwa dengan meningkatkan minat baca, maka secara tidak sadar seseorang akan memiliki pemikiran yang kritis dan membuat pengetahuan menjadi luas. Terutama bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan akademiknya, di mana mahasiswa itu dituntut secara wajib untuk memperkaya bahan bacaan. Sumber-sumber yang valid seperti jurnal wajib menjadi referensi mahasiswa. Kemampuan orang berpikir akan ditentukan dari banyaknya literasi yang dibaca. Karena di dalam skripsi yang dibuat itu, seorang mahasiswa harus memperkaya bahan bacaannya. Karena di mana skripsi itu nanti akan diuji di akhir pendidikan, di mana skripsi digunakan untuk jenjang strata 1. Pembahasan. Minat baca. Menurut Tahmidaten dan Krismanto pada tahun 2020 mendefinisikan terkait dengan minat baca. Minat baca itu dibagi menjadi 2, minat dan membaca. Minat adalah kemauan yang dimiliki seseorang dalam melakukan aktivitas tertentu secara terus-menerus. Sedangkan membaca memiliki pengertian suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Sehingga dapat dikatakan bahwa minat baca adalah kemauan membaca yang dilakukan secara terus-menerus untuk memperoleh pesan melalui media kata-kata. Ada sebuah riset pada tahun 2016 oleh lembaga internasional bahwa Indonesia menempati peringkat di 60 dari 61 negara yang memiliki tingkat literasi rendah. Peringkat pertama diduduki oleh Finlandia. Pastinya hal ini sangat disayangkan. Indonesia menjadi negara di urutan yang paling akhir. Inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki sumber daya manusia yang mungkin kurang mumpuni untuk bersaing di era globalisasi seperti ini. Dan yang menyebabkan faktor rendahnya minat baca di Indonesia itu ada 4 faktor. Pertama, keluarga. Keluarga ini sangat berkontribusi paling penting di dalam menumbuhkan minat baca. Karena dari sejak lahir, seorang anak tersebut sudah bertemu dengan keluarganya, di mana keluarga itu yang mengajarkan pertama kali untuk berbicara. Dari berbicara kemudian membaca. Faktor kedua adalah pendidikan formal. Tingkat pendidikan formal di Indonesia masih dikategorikan masih banyak yang belum mencapai jenjang perkuliahan atau S1. Masih banyak di daerah-daerah pelosok, daerah-daerah tersebar di luar Pulau Jawa, masih banyak masyarakat Indonesia yang hanya menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Kemudian sarana dan prasarana. Walaupun adanya pendidikan formal, katakanlah sudah tersebar, ada SD, SMP, SMA di seluruh Indonesia, namun sarana dan prasarana tidak menjadi representatif yang baik untuk menumbuhkan minat baca. Contohnya seperti misalkan ada perpustakaan daerah, kemudian sarana prasarana di sekolah, kemudian upaya pemerintah untuk meningkatkan minat baca dengan mengadakan pagelaran, sayembara, atau apapun itu. Kemudian situasi belajar. Situasi belajar juga mempengaruhi
seseorang untuk menumbuhkan minat bacanya. Seperti misal kita ambil contoh di Papua. Di Papua itu saat ini sedang terjadi konflik dari separatisme ya, dari kaum separatisme. Di situ pastinya warga di sana tidak akan dengan tenang dan aman untuk kemudian dia bisa uh, belajar. Sehingga itu akan mempengaruhi kondisi dia untuk memahami dari media-media kata atau pesan yang disampaikan melalui tulisan tersebut. Stephen King pernah berkata, kalau engkau ingin menjadi penulis, ada dua hal yang harus kau lakukan. Banyak membaca dan menulis. Setauku tidak ada jalan selain dua hal ini dan tidak ada jalan pintas. Stephen King di sini mengungkapkan bahwa penting loh membaca. Setelah membaca, kemudian menulis. Karena kembali lagi bahwa membaca itu adalah jendela dunia, terutama sumber-sumber atau dari literasi-literasi yang memang bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Critical thinking. Proses berpikir secara kritis dibutuhkan untuk menjawab tantangan yang akan datang, sehingga seseorang mampu menganalisis masalah yang akan timbul serta dikombinasikan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki untuk menentukan keputusan atau langkah yang akan diambil selanjutnya. Pengetahuan sebagai dasar untuk mengambil keputusan itu hanya didapat dengan cara membaca. Era globalisasi saat ini semakin kencang arusnya. Terutama apabila kita membaca di berbagai jurnal, dikatakan bahwa saat ini dunia sedang mengalami fenomena yang namanya VUCA. Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. VUCA itu menggambarkan situasi lingkungan yang serba tidak pasti, fluktuatif, kemudian kompleks, sulit diprediksi, dan kebenaran realitas yang bersifat subjektif. Ada data dari survei di tahun 2011 menunjukkan bahwa lebih dari 95% siswa di Indonesia hanya mampu menjawab pertanyaan taraf menengah saja. Sedangkan di Taiwan bisa menjawab paling tidak 50% dengan taraf tingkat tinggi. Salah satu penyebab faktornya mengapa masih banyak siswa di Indonesia yang mampu menjawab pertanyaan dengan taraf menengah itu, salah satunya adalah kemampuannya yang kurang terlatih dalam menyelesaikan berbagai soal-soal yang bersifat kontekstual, kemudian menuntut penalaran, dan ada argumentasi serta kreativitas dalam menyelesaikannya. Nah, solusi-solusi seperti ini hanya bisa diatasi dengan kita rajin membaca, karena dengan membaca itu seorang pembaca berusaha mengimajinasikan apa yang disampaikan oleh penulis tersebut. Sehingga pastinya kreativitas, imajinasi, kemudian cara berpikir itu akan mempengaruhi dari pembaca tersebut. Simpulan dan saran. Simpulannya adalah membaca terbukti dapat meningkatkan kualitas SDM di Indonesia sehingga akan membuat pola pikir secara kritis untuk menjawab tantangan di era globalisasi dengan menciptakan inovasi-inovasi dalam setiap permasalahan yang timbul. Sarannya adalah pemerintah sebagai regulator harus fokus dan cepat untuk menangani minimnya literasi yang dimiliki masyarakat Indonesia, khususnya siswa-siswa yang sedang menempuh pendidikan formal sejak dini. Dari apa yang sudah dipaparkan, dari riset yang sudah dilakukan, memang sangat disayangkan sekali bahwa masyarakat Indonesia masih minim literasi, sehingga ini perlu ditingkatkan. Di mana spiritnya tetap sama untuk mencapai Indonesia emas nanti kemudian. Sehingga perlu penanganan dari pemerintah yang cepat dan tepat. Tidak hanya cepat, tapi juga tepat untuk menangani minimnya literasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Sekian presentasi dari saya untuk memenuhi tugas besar 2 Bahasa Indonesia. Saya Marciano Sabastiano. Terima kasih.